Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qudwah al hasanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa addal amanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah, berkumpul bersama secara virtual untuk sama-sama mendengarkan tausiah yang insyaallah pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Anhar Ansori, MSc PhD. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi kita semua. Semoga kita tetap istiqomah untuk senantiasa meladani sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan berdoa bersama, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sama-sama kita memahami sebagai umat Islam bahwa wajah Islam terletak pada bagaimana umat Islam kemudian menjaga akhlaknya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak kepada yang lainnya. Menunjukkan betapa pentingnya akhlak bagi kita umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat sebutkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ma min syai'in afqalu fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluqi, bahwa sesuatu yang paling berat timbangannya di hadapan Allah pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Nah, pada pagi hari ini hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama akan mendengarkan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Haji Anhar Ansori MSc PhD berkenaan dengan bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada Ustadz Anhar Ansori MSc PhD, kami silahkan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama belajar, ya, memperdalam, memperluas pemahaman kita terhadap Islam, wabil khusus tentang akhlak. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang akhlak, nah, jadi akhlak itu dari kata khaliq, pencipta. Artinya secara sederhana, jadi akhlak itu mengarahkan kita untuk berperilaku, berbuat secara zahir dan batin sesuai dengan kehendak pencipta. Itu secara mudahnya. Tetapi kalau kita mencoba mengangkat lagi dalam terminologi yang lebih
dalam lagi, saya mengemukakan batasan pemahaman akhlak menurut Kiai Haji Ahmad Azhar Basir dalam filsafat akhlaknya. Beliau menyatakan bahwa akhlak itu adalah keadaan jiwa yang dapat mendorong manusia berbuat. Apabila keadaan jiwa itu mendorong manusia berbuat sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi atau selaras dengan kemauan Allah, maka orang mengatakan itu adalah akhlak yang baik, akhlakul karimah yang mulia, atau akhlakul mahmudah yang terpuji. Tapi apabila keadaan jiwa itu mendorong manusia berbuat tidak baik, artinya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, atau bertentangan dengan kehendak Allah, maka orang akan mengatakan itu adalah akhlak yang tidak baik, atau akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Ini luar biasa. Dengan demikian, maka akhlak itu sesungguhnya mencakup dua dimensi, dua keadaan, keadaan jiwa dan perbuatan secara konkret. Nah, gitu. Ini luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu, ya di dalam Quran memang disebutkan kehadiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam li utammima makarimal akhlak, ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, perlu saya sampaikan karena ini awal kita bicara tentang akhlak. Kita akan membicarakan akhlak itu kutubnya secara vertikal, akhlak dengan Allah. Nah, ini tidak bisa hanya satu kali tatap muka itu. Biar saya sampaikan, ya, dengan maksud apa? Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang akhlak itu harus diikuti secara runtut. Ini berseri. Berseri ini maksud saya menyampaikan ini. Jangan hanya ikut bagian-bagiannya saja. Jadi akhlak secara vertikal, akhlak dengan Allah, ya, akhlak kepada Allah. Lalu yang kedua, akhlak secara horizontal, ya, yaitu pertama akhlak kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini banyak ini, ya. Lalu yang kedua, ini secara horizontal, akhlak kepada kedua orang tua. Nah, ya. Nah, lalu yang ketiga, akhlak kepada diri pribadi dulu, itu tidak kurang dari 20. Nah, lalu setelah itu akhlak dalam keluarga, ya. Baik akhlak dalam keluarga muslim maupun non-muslim atau kafir lah, ya, bahasa Qur'annya kafir. Itu bahasa yang halus sebenarnya itu. Tapi lalu orang menganggap itu kan bahasa Allah dalam Al-Qur'an. Kafir itu bisa bermakna tertutup. Kafar. Nah, kafar itu tertutup. Nah, nanti juga akhlak terhadap tetangga. Nah, akhlak terhadap tetangga itu baik tetangga sesama muslim atau tetangga yang kafir. Nah, ini kan banyak ini. Ya. Terus setelah itu akhlak terhadap masyarakat secara luas. Lalu akhlak terhadap pemerintah. Wah, ini banyak lagi nih. Akhlak terhadap pemerintah. Lalu setelah itu akhlak secara diagonal. Nah, jadi 3 kutubnya itu. Yaitu, ya, akhlak terhadap bumi di mana kita berpijak.
Ya, akhlak terhadap alam, ya, baik alam bumi maupun alam akhirat. Nah, akhlak terhadap alam nabati yang ada di bumi. Wah, ini semuanya. Akhlak terhadap alam hewani yang ada di bumi juga. Nah, alam nabati, alam hewani, ya. Lalu yang abstrak, akhlak kepada malaikat. Ya, harus berakhlak kepada malaikat. Ya, apa selama ini kita pernah merasa ada hubungan spiritual enggak dengan malaikat? Nah, ya. Jadi akhlak terhadap bumi, akhlak terhadap apa lagi? Terhadap langit, ya, dengan semua planet-planetnya itu. Itu ada. Bagaimana kita berakhlak? Lalu akhlak kita bagaimana alam laut, ya, gitu. Bagaimana? Nah, karena manusia itu subsistem dari alam, ya toh. Nah, ini antara lain cakupan-cakupan akhlak. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan mari kita bisa bersama-sama mudah-mudahan berbincang-bincang tentang akhlak ini mulai. Nah, pada tatap muka pertama ini kita bicara tentang akhlak kepada Allah secara vertikal. Akhlak kepada Allah secara vertikal, ya. Yang pertama memang kita harus beriman kepada Allah itu secara hati yang ikhlas. Nah, ikhlas kita beriman. Walaupun maaf, ya, iman itu prosesnya ya secara instinktif ya sudah masuk di dalam diri manusia sejak dalam kandungan, ya toh. Nah, tapi kan hati belum ada, hati belum berfungsi. Kalau kita sudah dewasa, yang sudah balik, maka ya kita harus beriman kepada Allah itu dengan keikhlasan hati. Ya toh. Pertanyaannya, apa itu ikhlas? Nah, ikhlas itu dari kata khalis. Khalis artinya suci bersih. Tapi suci bersih tidak ada hubungannya dengan dan najis. Jadi, itu suci bersih ya hubungannya dengan spirit, dengan qalb, dengan hati. Kita harus bersih. Lalu secara terminologis, ikhlas itu adalah beribadah semata-mata mengharapkan cinta dan ridha Allah. Jadi bersih dari karena manusia, dari indan nas. Jadi begitu. Jadi kata ikhlas itu hal yang bersifat spiritual. Oleh karena itu difirmankan oleh Allah dalam berbagai ayat, ya, umpamanya dalam surat Al-Bayyinah, mukhlisina lahuddin, ya, kan? Ikhlaslah kamu dalam beragama, mulai dari mengimani Allah, ya, gitu. Kita harus ikhlas, ya, dengan hati yang tulus. Kalau iman itu tidak masuk di dalam hati kita, ya tidak akan ada pengaruhnya terhadap perilaku kita. Itu sebabnya dulu pernah juga orang-orang Arab Badui itu mengatakan dalam Al-Quran, nanti bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat ayat 14, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil a'rabu amanna. Dan tatkala orang-orang Arab Badui itu mengatakan amanna, kami beriman.
Kul, katakan hai Muhammad, lam tu'minu, kamu belum menjadi orang mukmin, belum mukmin. Walakin kulu aslamna, katakanlah kepada mereka, kamu baru hanya tunduk kepada aku kok. Nah, baru hanya tunduk kamu. Walam yadkhulil imanu fi qulubikum, dan iman itu belum masuk di hatimu. Gitu nih. Ini posisi hati kita. Iman itu belum masuk di hati. Ya. Maka belum bisa kamu dikatakan beriman kalau belum masuk di hati. Di awal surat Al-Baqarah, awal-awal juga Allah menyatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Tapi Allah membantah, wa ma hum bimu'minin, tapi mereka bukan orang mukmin. Jadi seperti itu harus masuk. Makanya menarik sekali apa yang disampaikan dalam Su'adul Iman yang disusun oleh Kiai Haji Badawi, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah jauh sebelum PAR. Ya. Mana memasukkan iman di dalam hati, katanya gitu. Ini penting sekali. Karena orang yang imannya terikat kuat di hati, nanti hati itu punya ciri. Nah, makanya di dalam bertauhid itu harus menggunakan hati, lalu setelah itu diiringi dengan pikiran. Nah, itu sebabnya Allah memberikan gambaran. Kalau orang-orang yang temancep, bahasa Jogja, terikat kuat imannya di dalam hati itu diibaratkan bagaikan pohon kayu. Nah, boleh saya bacakan dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Ayat ini diawali dengan alif istifham. Alam taro. Nah, apakah kamu tidak perhatikan? Kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Bagaimana Allah memberikan satu perumpamaan. Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik itu, kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang kayu yang baik. Ciri pohon kayu yang baik itu seperti apa? Asluha sabit. Akarnya menghunjam ke bumi, berpegang teguh di bumi. Wa far'uha fis sama', dahan dan rantingnya menjulang langit. Apa cukup dengan itu? Tidak. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. Dengan izin Allah, ya pohon itu berbuah, bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, tu'ti ukulaha dengan izin Allah, kayu itu berbuah, pohon kayu itu. Ya. Jadi ini dibuat perumpamaan oleh Allah agar kita ingat. Nah, jadi bagaikan pohon kayu yang akarnya berpegang teguh di bumi, dahan rantingnya menjulang langit. Kalau datang angin badai menghantamnya tidak akan pernah tumbang. Mengapa? Karena akarnya terlalu kuat menyatu dengan bumi. Nah, dalam tafsir yang dimaksud dengan kalimatan thayyibatan itu apa? Yang dimaksud dengan kalimatan thayyibatan itu adalah kalimat tauhid. Ya. Jadi kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang temancap di bumi hati manusia. Gitu. Di bumi hati manusia. Iya tak? Jadi kalau tauhid itu mengakar kuat di hati kita, ya hati kita akan jadi bersih. Ini yang kita harapkan nanti.
Hati ini akan mengantarkan kita bersama apa? Bersama tauhid kita. Wa taqallahu biqalbin salim dalam Al-Quran. Jadi mendatangi Allah itu dengan hati yang bersih. Nah, atakallah ya biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Itu ada di dalam surat As-Su'ara gitu ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Nah, suatu hari yang harta dan anak laki-laki itu tidak berguna. Tidak berguna sama sekali. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Kamu mendatangi Allah itu dengan hati yang bersih. Kan? Ya, dengan hati yang bersih. Makanya sekali lagi kalau kita beriman kepada Allah tidak bisa kita tidak melibatkan hati. Ingat, dalam perspektif pendidikan Islam, hati adalah salah satu potensi dasar manusia. Nah, sebagai potensi dasar, maka harus diikat ya dengan suatu keyakinan yang kuat, keyakinan yang benar, yaitu tauhidullah, ya, mengesahkan Allah. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya, ya, setelah hati kita menerima iman itu terikat kuat di dalam diri kita dan sekaligus sebagai potensi dasar, ya, maka akhlak kita kepada Allah itu a'lamu bi'ilmil yakin. Kita harus memahami, yang mengetahui Allah itu dengan ilmu yang kita yakini kebenarannya. Nah, gitu, yang kita yakini kebenarannya. Makanya Muhammadiyah itu mengajak kita ya berpikir tentang apa, memahami tentang keesaan Allah itu sesuai dengan pandangan para salafus saleh. Ya, sesuai dengan pandangan Quran dan Sunnah. Ya. Jangan berbicara tentang tauhidullah itu, ya, keesaan Allah itu menurut hawa nafsu kita, menurut pemikiran-pemikiran filsafat liar itu, jangan. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini. Nah, itu sebabnya Muhammadiyah itu kalau memahami tentang Allah itu, ya, berdasarkan Quran dan Sunnah yang kita yakini kebenarannya. Jangan menggunakan pendekatan ilmu kalam, jangan. Ya, jangan. Nah, itulah sebabnya kita diperintahkan ya untuk mengkaji ayat-ayat yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Apanya yang kita imani? Ya keesaannya. Apanya yang esa? Gitu. Ya toh? Jadi begini, ya, kita beriman kepada Allah, jasadnya juga perlu kita imani. Keesaan esa dalam jasadnya, esa dalam perbuatannya. Mau tidak mau nanti kita harus belajar juga tentang sifat-sifat, ya, asma-asma dan sifat-sifat Allah. Nah, jadi tauhidullah itu ya mengarahkan pikiran kita untuk memahami tentang keesaan Allah. Lalu kalau ada pertanyaan, apakah Allah itu punya jasad? Punya jasad. Ya. Tapi laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan jasad makhluknya, tidak sama. Ini harus kita yakini karena Allah yang menyatakan begitu. Ya toh. Umpamanya di dalam Al-Quran, ya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabarlah kamu kepada keputusan Tuhan bahwa kamu di bawah matanya. Allah punya mata enggak? Punya, tapi jangan dipikir, jangan. Nah, ini jangan, enggak boleh dipikir. Ya, enggak boleh dipikir. Itu sebabnya Allah lebih awal menyatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak berikan kamu ilmu kecuali sedikit. Ada yang boleh kau pikir, ada yang tidak boleh. Ada hadis riwayat Hakim menyebutkan
Tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fi zatillah. Innahu la yaqdiru alaihi. Pikirkan apa yang diciptakan oleh Allah. Jangan pikirkan zat Allah. Kenapa? La yaqdiru alaihi. Kamu tidak akan mampu memikirkan zat Allah. Nah, kalau kita paksakan, nah ini akhlak yang tidak baik. Gitu. Nah, berhenti otak kita berpikir tentang itu. Itu sebabnya Imam Ghazali juga menyatakan sesuatu yang sudah ada terus saja kau pikirkan, niscaya akan membingungkan kamu, kata Ghazali. Ya. Jadi jangan dipikirkan zat Allah. Mengapa tidak boleh dipikir? Jangankan dipikir, diangan-angan kan tidak boleh. Karena setinggi-tinggi angan-angan manusia masih sebatas makhluk. Padahal menyamakan Allah dengan makhluk tidak boleh, haram hukumnya. Nah, jadi sama juga ya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, kadang juga ulama halak mengatakan tangan yadun bermakna power, kekuasaan, qadirun. Ya boleh-boleh saja. Tapi kita tidak bisa meninggalkan makna tek. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, ini tidak mengurangi ya kemahakuasaan Allah, tidak. Yang tidak boleh akhlak kita jangan samakan tangan Allah dengan tangan manusia, dengan tangan makhluknya gitu loh. Ya, dengan tangan malaikat atau tangan siapa saja tidak boleh. Ya, ini yang penting. Jadi Allah punya tangan tapi laisa kamitslihi syai'. Kalau kita bayangkan umpamanya seperti mata tadi. Mata Allah itu seperti apa ya? Mungkin seperti rembulan. Oh, tidak bisa, rembulan itu makhluk kok. Nah, menyamakan Allah dengan makhluk tidak boleh. Ya, lalu tangan seperti apa? Enggak bisa. Matanya Allah seperti matahari. Ya tidak bisa, itu makhluk. Nah, makanya jangan dipikir. Nah, gitu. Jangankan Allah, diri kita saja tidak semuanya bisa kita pikir kok. Nah, manusia itu kan terdiri dari jasmani dan ruh. Kamu punya ruh hayanha, tapi jangan kau pikirkan tentang ruh itu. Nah, gitu. Jangan. Kul ruh min amri rabbihim. Ruh itu urusanku. Aku yang menciptakannya, aku yang menjaganya, aku yang mengetahui hakikatnya. Tidak usah kau pikir. Nah, yang kusuruh kamu mikirnya masih banyak yang belum bisa kau pikir kok. Nah, gitu. Jadi seperti itu caranya. Nah, jangan sampai kita mengada-ada gitu, jangan. Apakah boleh kita punya sifat sama pada nama? Boleh, tapi tidak sama pada kualitas. Dengan tidak bermaksud untuk menyamai Allah. Ya kan? Umpamanya apa? Ya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih Sayang. Manusia juga diberikan rasa kasih sayang. Tapi rasa kasih sayang yang sangat terbatas. Ya kan? Makanya ada hadis mengatakan tuhadlaku bi akhlaqillah. Berakhlak kamu dengan seperti akhlak Allah. Nah, Allah punya rasa kasih sayang, kita juga diberikan rasa itu oleh Allah. Setiap makhluk itu diberikan. Jangankan manusia, ayam saja, pitik aja diberikan ya rasa kasih sayang. Lihat saja umpamanya, kalau ada ayam nanti membawa anak-anaknya kecil-kecil mencari makan, dia ngorek-ngorek tanah mencari makan, ya. Membimbing anaknya, coba dekati. Nanti kita bisa digebuk gitu. Kenapa? Karena ada insting untuk melindungi anak. Dan gitu. Luar biasa. Boleh kita punya sifat sama pada nama, tapi tidak mungkin sama pada kualitas. Nah, seperti tadi. Allah Maha Kasih Sayang, Maha tidak ada bagi makhluk. Nah, gitu. Karena yang diberikan oleh Allah itu sangat terbatas. Nah, jadi seperti itu. Sama dengan tadi kata tangan juga, Allah punya tangan tidak usah dibayang-bayangkan. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang sifat-sifat Allah, kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah Nabi, Asmaul Husna juga banyak itu.
Nah, ini tentu ada bahasan tersendiri. Ya, tak? Jadi seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kita menafikan apa yang difirmankan oleh Allah. Aku punya tangan, aku ciptakan ya Adam itu dengan 2 tanganku. Wah, gitu. 2 tangan, bukan 3 tangan. Ya, 2 tangan. Nah, tapi tidak bisa dipikir. Nah, ini cara kita menggunakan pikiran kita untuk mengetahui keesaan Allah itu. Ya. Sudah barang tentu bukan hanya ya kalau kita berpikir tentang ketauhidan, tauhid dan syariat tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa, itu merupakan satu kesatuan. Kalau kita bicara tauhidullah, maka di dalamnya ada syariat. Nah, gitu. Makanya Syekh Muhammad Abduh boleh saja dia mengatakan Islam itu terdiri dari akidah wa syariah. Nah, gitu. Akidah dan syariat. Nah, itu kita perlu pikir itu ya apapun yang diciptakan oleh Allah ya kita berpikir tentang kitab Allah, kita berpikir tentang Quran, ya kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi itu terkait dengan jadi bukan dengan pendekatan kalam ya. Boleh kita belajar itu boleh ya. Tapi ada umpamanya dengan pendekatan kalam itu Allah disifati dengan sifat kidam. Nah, gitu. Allah tidak pernah menyifati dirinya dengan sifat kidam. Tidak pernah. Ya. Kidam itu artinya dahulu. Tapi menurut yang pernah saya pelajari dari tuan guru saya itu kidam artinya dahulu, tapi dahulu yang ada mendahului. Itu sifat yang melekat kepada makhluk. Makanya dalam Al-Quran, mengapa kamu menyembah aba'ukumul aqdam, nenek moyangmu yang dahulu? Nah, gitu. Jangan sifatkan Allah dengan sifat qadim. Allah sudah menyifatkan dirinya kok. Salah satu contoh apa? Nah, dalam Al-Quran. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, Allah yang awal dengan qadim tidak bisa disamakan. Nah, kalau itu dari Quran itu. Nah, jadi seperti itu. Pahami tentang keesaan Allah itu menurut Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah tidak akan pernah meragukan kita. Karena datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, a'lamu bi'ilmil yaqin. Kita pahami, kita ketahui tauhidullah itu dengan ilmu yang kita yakini kebenarannya itu akhlak kita. Ya, belajar tentang tauhidullah. Ya, toh? Jangan ikut-ikutan begitu saja. Nah, itu yang kedua, ya, ilmu yakin. Lalu yang ketiga, ya, kita harus istiqomah, ya, terhadap keesaan Allah itu, tauhidullah. Ini cara kita berakhlak. Sudah kita beriman ya kepada keesaan Allah, ya harus ada sikap istiqomah. Dan itu difirmankan oleh Allah dalam surat Fussilat, ya, surat yang ke-41 ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqimu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, itu sudah jelas itu. Ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, ya, kalau kita berakhlak kepada Allah, maka kita harus istiqomah terhadap keimanan kita. Nah, itu tadi. Nah, kalau saya memahami innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna, Tuhan kami, kata Rabb itu bisa pengatur hidup kami boleh. Ya Allah. Nah, gitu. Jadi sumastaqimu, kemudian istiqomah. Mahwa istiqomah? Apa itu istiqomah? Nah,
Setelah saya baca dalam tafsir At-Tabari, terus saya baca juga ya tafsir Ibnu Katsir, sampai saya baca juga tafsir Al-Manar Syekh Muhammad Abduh, ya. Jadi maksud dengan istiqomah itu adalah tauhid dan amal soleh. Nah, jadi tauhid dan amal soleh. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan istiqomah. Ya. Jadi tauhid dan berbagai macam amal soleh itu jadi menyatu. Nah, oleh karena itu ya, mari ya, kalau kita mau menunjukkan akhlak kita kepada Allah, istiqomahlah terhadap tauhidillah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Malah dilanjutkan dalam ayat ini berita gembira itu. Nah, berita gembiranya apa? Nah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi malaikat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang istiqomah itu. Allah takhafu, untuk memberitahu mereka. Allah takhafu wa la tahzan, jangan takut. Jangan khawatir. Jangan cemas, jangan. Ya. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah mereka berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu malaikat memberitahu. Ya, ini kalau orang istiqomah itu tidak akan pernah ya merasa ya takut, tidak pernah merasa ragu, tidak pernah merasa cemas. Bagaimana kalau orang selalu dalam keadaan cemas, lalu dalam keadaan takut? Nah, itu bukan ciri orang istiqomah, ya. Jadi ini luar biasa. Nah, oleh karena itu mari ini kita kita hayati betul-betul. Ya, sudahkah kita ini istiqomah ya di dalam ketauhidan kita, di dalam mengimani Allah, dalam tauhidullah? Sudahkah kita istiqomah? Kalau belum, mari kita berjuang bersama-sama untuk menuju istiqomah agar kita betul-betul mendapatkan jannah di akhirat kelak. Nah, jadi begitu. Lalu selanjutnya yang keempat, nah paling tidak ya, kita harus mencintai Allah di atas segala-galanya. Nah, ini cara kita berakhlak kepada Allah. Jadi Allah itu pertama kita cintai. Nah, hati kita, nah tadi hati kita sudah dibungkus di situ dengan tauhid, ya. Maka tauhid itu akan menggiring kita, akan menggiring hati kita untuk mencintai Allah di atas segala-galanya. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 165, orang-orang beriman itu asaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Nah, jadi kalau kita mengklasifikasikan cinta itu, ya, saya ini sedang menulis buku juga, ya, tentang indahnya membagi cinta. Nah, gitu. Ya, indahnya membagi cinta. Jadi cinta pertama itu kepada Allah. Tidak boleh ya kita mencintai ya selain Allah, itu menyamai Allah, tidak boleh. Jadi kita harus mencintai Allah di atas segala-galanya. Katakan yang biasanya dicintai oleh manusia itu apa? Dunia. Ya. Dunia itu kalau kita kategorikan menjadi tiga lah. Ya, pertama harta. Kedua tahta. Yang ketiga wanita. Nah, boleh ini kita cintai. Ya, tiga-tiganya boleh. Tapi masih jauh di bawah kita mencintai Allah. Nah, jadi cinta pertama kepada Allah, cinta kedua kepada Rasul, cinta ketiga kepada kedua orang tua. Nah, cinta ketiga kepada harta, tahta, dan wanita. Nah,
Jangan sampai kita lebih mencintai cais kita, calon istri, daripada mencintai orang tua kita. Jangan. Jangankan dengan Allah, Allah di atas paling tinggi. Jangan sampai kita lebih mencintai calon istri daripada orang tua kita, terus dari nabi kita. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara cinta, ya kata orang tua kita dulu betul, tiada cinta tanpa pengorbanan. Nah, gitu. Memang kita harus berkorban nanti taqarrub ilallah. Nah, jadi begitu. Tunjukkan, ya. Dan ini sudah didramatisir oleh para rasul-rasul Allah, ya kan? Begitu. Ya. Jadi bukan namanya cinta kalau tidak ada ketaatan. Jadi cinta itu harus ditunjukkan dengan ketaatan menjalankan perintah dan ketaatan juga menjauhi larangan. Nah, jadi begitu. Jadi taat itu dua dimensi. Taat dalam menjalankan perintah, taat dalam menjauhi larangan. Masih ada waktunya? Masih ada, Ustaz. 20 menit. Kalau bisa dibuka pertanyaan sebelum saya lanjutkan, boleh. Belum kita akhiri ini. Kita baru bicara tentang kita harus mencintai Allah di atas segala-galanya. Itu akhlak kita kepada Allah. Ya, ini baru 4 ini. Bisa. Baik, alhamdulillah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Anhar Anshori MSI PhD berkenaan dengan bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 poin tadi yang sudah beliau sampaikan. Ini tentunya sangat menarik, sangat berkesan bagi kita yang memang menginginkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada beberapa menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui Zoom maupun melalui YouTube. Sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk tadi. Berapa yang bergabung? Ada 40-an. Iya. 50-an itu. Tanyaan itu ada sama. Iya. Ada. Di itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Belum, nanti kita lanjutkan. Itu ada pertanyaan apa enggak? Bukan. Enggak ada suara-suara ya? Atau barangkali Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung melalui Zoom, kami persilahkan. Belum ada Ustaz sepertinya. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi yang keempat tadi ya, kita harus mencintai Allah di atas segala-galanya dengan jalan apa? Ya, disiplin dalam menjalankan perintah, ya, disiplin dalam menjauhi larangan, dan mendahulukan perintah Allah dari kepentingan manusia, ya, dari kepentingan keduniaan. Dan ini sudah didramatisir. Kita ambil satu contoh, ya, di dalam surat As-Saffat, ya, ayat 102,
Jadi apa yang didramatisir oleh Ibrahim. Ini kita ambil contoh. Dan ini menjadi pelajaran bagi umat-umat yang akan datang. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balago ma'ahus sa'ya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini satu contoh. Falamma balagha ma'ahus sa'ya. Maka tatkala Ismail sudah mencapai usia balik. Qala Ibrahim berkata, ya bunayya, hai anakku yang sangat ku cintai, ku sayangi, ini arafil manam. Aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka. Allah memerintahkan saya untuk menyembelihmu. Fanzur maza taro. Coba kau renungkan, hai anakku, perintah Allah itu. Nah, setelah direnungkan oleh Ismail, ya abati, hai ayahku. Ya, ya abati, hai ayahku. If'al, kerjakanlah. Ma tu'maru, apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah, ya, saya akan menjadi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar dalam melaksanakan perintah. Nah, ini luar biasa. Ini perintah kurban pada zaman Ibrahim. Nah, tapi pada hakikatnya adalah persoalan cinta. Nah, saya mengatakan begitu. Mengapa? Karena secara kodrati Ibrahim diberikan rasa cinta kepada anaknya. Apalagi anak yang sudah lama didambakan kehadirannya. Ya, belum diberikan dengan istri pertama tidak dapat, ya kan? Ya. Menurut yang pernah saya baca, Ibrahim sudah 80 tahun umurnya. Ya. Ya. Sekarang orang sudah 80 tahun itu sudah tidak bisa apa-apa gitu kan. Jangankan mengharapkan anak, ya kan? Ya, akhirnya menikah dengan Hajar. Ya, di saat anak itu tumbuh besar, di saat orang tua sedang senang-senangnya bersenda gurau, bertukar pikiran dengan anak yang telah dibesarkan oleh rasa kasih sayang dan rasa cinta yang luar biasa. Tiba-tiba datang perintah Allah untuk menyembelihnya. Justru dengan tangannya sendiri, bukan tangan orang lain. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Siapa yang tidak sayang sama anak? Ya. Secara sosiologis, maaf. Orang bisa mengorbankan seluruh hartanya demi untuk melindungi, demi untuk menjaga anaknya. Anaknya sakit, berapapun uang ia miliki akan dikorbankan untuk dana anaknya. Ini luar biasa. Apalagi seorang Rasul kepada anak. Dia adalah manusia istimewa. Luar biasa sayangnya. Tapi di sisi lain, nah, dia sebagai seorang Rasul, ya, membawa perintah Allah dan memberikan contoh, ya toh. Dia harus menunjukkan rasa cintanya kepada Allah. Kan gitu. Jadi yang bersaing di sini adalah rasa cinta Ibrahim kepada Allah dan rasa cinta terhadap anak. Nah, gitu. Rasa cinta terhadap anak ini bersaing ketat ini, luar biasa. Tetapi Ibrahim mampu, ya, menunjukkan kepada dunia saat itu sampai kepada kita sekarang ini sampai akhir zaman karena sudah diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, mampu mendramatisir perintah Allah itu sebagai bukti bahwa dia betapapun cintanya terhadap anak, ya, tapi dia lebih mencintai Allah. Buktinya apa? Disampaikan perintah Allah itu kepada anaknya. Ya.
untuk dikorban. Berarti yang harus siap siapa? Ibrahim harus siap, Ismail harus siap, istrinya juga harus siap. Ya Hajar. Nah, Hajar punya hak juga terhadap anaknya yang melahirkan, ya kan gitu. Tapi Ibrahim mampu ya memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap istrinya. Tidakkah anak kita ini datang dari Allah? Kalau memang Allah mau mengambilnya, ya kenapa kita tidak harus merelakannya? Ya kita harus merelakan. Nah itu sebagai bukti ketaatan kepada Allah dalam kondisi apapun. Nah gitu. Walaupun secara ya artinya sosiologis ya, siapa sih yang sanggup menyembelih anaknya sendiri? Ya kecuali orang yang sudah hilang akal sehatnya, sudah dikuasai setan kan begitu. Sudah dikuasai setan, baru dia akan menyembelih anaknya. Ya kan? Tapi kan Ibrahim sadar, ya kan? Dia dalam kondisi sadar sempurna, ya kan? Disampaikan. Tapi yang menarik di sini approach metodologi yang digunakan oleh Ibrahim terhadap anaknya. Maka ini juga kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Kan ada haji tarwiyah, ada namanya tarwiyah, ya kan? Itu sebenarnya hari merenung itu. Ya, karena apa? Karena Ibrahim itu mimpi tanggal 8 juga mimpi, ya toh. Tanggal 9 mimpi 2 kali mimpi. Pertama dia masih ragu, akhirnya mimpi lagi. Nah, makanya tanggal 10 itu pengorbanan dilakukan. Nah, jadi seperti itu. Sudah mantap dia. Nah, setelah itu dia kompromi sama istrinya. Nah, setelah itu disampaikan kepada anaknya. Apa katanya? Apa? Ya bunaya, hai anakku yang sangat kusayangi, ini arafil manam, aku melihat dalam mimpiku. Anni azbahuka, Allah memerintahkan saya untuk menyembah. Fanzur maza taro. Nah, ini kata kunci. Coba kau renungkan, hai anakku, perintah Allah itu. Dia tidak semena-mena, hai anakku, mau tidak mau kamu harus saya sembelih karena ini perintah Allah, tidak begitu. Nah, coba kau renungkan, fanzur maza taro. Ya, unzur nazar itu melihat, tapi bukan melihat ya dengan mata kepala, nih dengan pikiran dan hati. Gitu. Nah, tapi karena iman itu sudah masuk di hatinya Ismail, di pikirannya Ismail, dan secara sosiologis dia sudah tahu bahwa ayahnya itu bukan orang sembarangan. Dia seorang rasul dan sudah menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, jauh sebelumnya, ya, walaupun mau dibakar oleh Namrud, tetap dia memperjuangkan tentang tauhidullah itu luar biasa, tidak pernah takut. Ya. Nah, akhirnya apa? Dia yakin, percaya bahwa itu perintah Allah dan bukan perintah manusia, ya. Ya, lalu Ismail mengatakan if'al. Nah, ini jawaban yang total itu. Tidak mengatakan misalnya sembelihlah aku, karena aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Sembelihlah aku, mestinya begitu. Ya, jawabannya pas. Tapi ini tidak, bukan if'al. Maru. Kerjakanlah apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ini menunjukkan kesiapan total, ya, Ismail. Sekiranya ada perintah lebih dari itu, silahkan laksanakan. Nah, jadi begitu. Nah, oleh karena itu kita dalam melaksanakan perintah-perintah besar, ya toh, namanya dunia itu untuk kita ya besar, ya perlu ada proses musyawarah, kan begitu, ya toh. Jadi masih ada waktu? Masih. Ini sudah ada pertanyaan, Ustaz. Oh iya, oke. Kita akhir dulu. Masih banyak contoh. Ya, oke. Ini pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara mendakwahkan tauhid di masyarakat kejawen? Oh, bagaimana cara mendakwahkan tauhid di masyarakat kejawen? Bagus. Cara kita mendakwahkan tauhid itu adalah tidak sekedar kita mengatakan Allah itu Maha Kuasa. Kita kembali kepada eksistensi Allah di dunia ini. Apa eksistensinya? Bahwa apapun yang
ada di bumi ini. Bumi ini dan apapun yang ada di dalamnya ini adalah menunjukkan keberadaan Allah. Ya, kekuasaan Allah ini adalah milik Allah. Bahkan kita sendiri ini adalah milik Allah. Ya, itu kita harus kembali ke sana. Ya, toh, pendekatannya. Pendekatan kita kepada hal-hal yang bersifat faktual. Yang faktual itu adalah kalau kita kembali kepada bahwa Allah itu khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, ya toh. Jadi ciptakan bumi dan langit, bahkan kita diciptakan tidak main-main, ya, dengan tujuan tertentu. Nah, caranya begitu, ya toh. Jadi kita pendekatannya pendekatan tauhid rububiyah. Ya toh, Allah yang menciptakan kita, ya Allah yang memiliki kita, ya Allah yang mengatur, mendidik, memelihara kita, ya. Jadi dengan demikian supaya mereka, kalau ada kamu beriman enggak kepada Allah? Beriman. Kamu yakin enggak Allah itu yang menciptakan bumi dan langit serta isinya? Oh, yakin. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu, ya, kamu yakin Allah yang menciptakan kita? Yakin. Tapi Allah menciptakan kita tidak main-main. Kan begitu di dalam Al-Quran. Ya toh? Artinya apa? Kita diciptakan oleh Allah punya tujuan hidup. Yang menetapkan tujuan hidup diri kita bukan diri kita, tapi Allah. Dan yang menentukan cara kita mencapai tujuan hidup itu supaya tidak salah adalah Allah. Hanya Allah yang maha benar. Yang lain tidak. Kita boleh tidak mengikuti ya bimbingan, tuntunan seseorang? Boleh, selama tidak bertentangan dengan tuntunan Allah. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi pendekatannya pendekatan faktual. Artinya faktanya memang bumi, langit dengan isinya termasuk diri kita di dalamnya adalah diciptakan, dimiliki sepenuhnya oleh Allah, dan kita diciptakan bukan untuk main-main tapi punya tujuan hidup. Nah, untuk mencapai hidup itu, ini loh caranya. Nah, jadi seperti itu. Kita pendekatannya pendekatan tauhid rububiyah, ya. Itu yang harus kita lakukan, ya. Boleh enggak kita mengikuti pandangan manusia? Boleh, selama tidak bertentangan dengan kehendak pemilik diri kita. Ya, yang memiliki diri kita adalah Allah. Diri kita ini bukan milik diri kita sendiri. Makanya kita tidak punya otoritas untuk menggunakan hidup ini sesuai dengan kemauan kita. Dan kita tidak punya ya kekuatan untuk menawar hidup ini supaya ditunda kematiannya oleh Allah kalau Allah mau. Tidak bisa kita tawar-tawar, ya Anhar besok kamu mati. Ya, tidak bisa. Cuma sayangnya Allah tidak memberitahu kita, dirahasiakan itu saja. Ya toh. Walaupun kita mungkin setiap hari minta tawil umurana, panjanglah umur kami, wa ahsin ibadatana, ya baiklah, perbaikilah ibadah kami, wa halakina akhlak kami, ya kan begitu. Nah, jadi kita kembali ke sana bahwa kita ini fakir, ya tidak punya apa-apa. Apa yang ada dalam diri kita ini adalah milik Allah semuanya, ya. Jadi kita tidak punya otoritas mempertahankan diri ini kalau Allah sudah mau mengambil kita. Jadi begitu saja ya untuk pertama ya, cuma memang kita harus orang yang sudah kejawen begitu kan memang meninggalkan tauhid rububiyah itu. Dia tidak sadar bahwa dirinya diciptakan, dimiliki, bahkan bumi tempat berpijak juga bukan miliknya, ya kan gitu. Nah, ini kita sadarkan, kita lewat sana pendekatan kita. Saya pikir begitu ya. Tuh, ada lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf izin bertanya. Bagaimana upaya kita memurnikan akidah jika kita terkadang hati terasa penuh penyakit? Dan bagaimana cara menyikapi teori-teori filsafat yang menjadi mata kuliah sebagai kajian keilmuan? Apakah meninggalkan sama sekali atau tetap turut mempelajarinya? Nah, bagus ya. Terima kasih. Jadi tadi sudah saya katakan, kalau kita bicara tentang tauhidullah, memurnikan tauhid pemahaman kita maupun pengamalannya, kembali kepada Quran dan Sunnah. Tadi kita bicara tentang istiqomah, ya. Lalu yang kedua, bagaimana
Boleh enggak kita pelajari filsafat itu? Boleh. Enggak apa-apa. Dulu saya belajar filsafat barat. Saya belajar filsafat barat, tapi saya tidak pernah terpengaruh dengan filsafat barat. Nah, bicara tentang hakikat. Yang mengetahui hakikat manusia, ya siapa yang menciptakan, bukan manusia itu sendiri. Ya, boleh kita belajar filsafat, ya, tapi jangan sampai orang bicara hakikat, katanya gitu. Yuh, Allah juga berbicara tentang hakikat manusia. Ya. Jadi, apakah hakikat hidup manusia? Nah, umpamanya, kalau kita berbicara tentang hakikat, kembali kepada Quran, ya kan? Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti latar belakang adanya manusia oleh Allah untuk kepentingan ibadah. Maka kalau latar belakangnya tidak ada, maka hakikatnya berarti tidak ada. Nah, makanya kalau berkata tentang hakikat hidup manusia menurut Quran, menurut Allah, hakikat hidup manusia hidup hanya untuk beribadah. Dia beribadah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan profesinya, and so on, dan seterusnya. Nah, jadi begitu. Ya. Jadi filsafat itu datang belakangan. Kitab Allah itu lebih dulu. Apa zaman Adam sudah ada filsafat? Ya enggak ada itu. Ya, wahyu Allah yang turun. Terus Nuh, Ibrahim, itu enggak ada filsafat zaman Nuh itu. Enggak ada. Filsafat datang belakangan. Akhirnya orang tarik-tarik nanti ke filsafat Islam, dia dihubung-hubungkan dengan Islam. Ya, jangan filsafat Islam, saya tidak setuju kalau saya pribadi. Islam dan filsafat, begitu. Islam dulu. Kalau kita mau mengetahui hakikat sesuatu, tanya dulu kepada Islam. Nah, jadi begitu. Sama dengan tadi. Kalau kita bicara tentang hakikat hidup manusia, konsultasi dulu dengan Quran. Karena yang mengetahui hakikat hidup manusia, ya penciptanya. Bukan yang diciptakan yang mengetahui itu. Cara berpikirnya terbalik gitu. Itu yang disinyalir oleh Allah itu. Ya. Apa mayamsi mukibban ala wajhihi ada amma yamsi sawiyan ala siratul mustaqim. Apakah orang yang berjalan, ya, kakinya itu di atas, kepalanya itu di bawah lebih selamat daripada orang berjalan kakinya di bawah, kepalanya di atas. Artinya apa? Menggerakkan otak hati ini Quran. Jadi begitu. Saya sudah belajar filsafat barat, tenek-tenek itu sudah saya pelajari. Ya, enggak cukup saya cuma 3 SKS itu saya belajar sendiri. Oh, begini toh filsafat itu. Itu kan pikiran manusia, lalu dihubung-hubungkan terus muncul filsafat Islam, muncul ini. Boleh kita pelajari, boleh. Ya, tapi jangan mengalahkan kita membaca Quran, membaca apa maksud tafsir dan macam-macam, ya kan? Makanya kalau belajar tafsir yang paling aman itu tafsir bil maksur. Ya, karena hanya Nabi yang lebih tahu itu tentang isi Quran itu. Ya, para sahabat, ya toh. Ya, jadi begitu. Jadi ayat yufassirul ayat, ya, hadis yufassirul Quran. Jadi begitu. Lalu sahabat, ya, yufassirul Quran karena langsung bertemu dengan Nabi. Jadi begitu supaya kita selamat. Ya. Jangan terlalu, ini saya sayangnya, ya maaf. Di satu sisi anak-anak kita, ya, belum diberikan nilai-nilai dasar keislaman itu, sudah disajikan filsafat, akhirnya bingung. Ya, apa-apaan. Ya, toh. Kembali kepada Quran dan Sunnah, begitu saja. Insya Allah, ya Ar-Rahman 'allamal Quran. Kalau kita betul-betul Allah akan mengajarkan kita Quran itu. Ya, tapi kalau kita jauh mendahulukan otak manusia, sesat kita nanti. Makanya bagus sekali itu langkahnya pendiri Muhammadiyah itu. Pertama yang dilakukan tazkiyatun nafs, pensucian diri. Pikiran, otak harus dibersihkan. Kan begitu.
Makanya ditulis surat Al-Jasiyah itu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak perhatikan banyak orang yang mempertuhan hawa nafsunya, mempertuhan pikirannya masuk di dalamnya. Jadi seperti itu. Belajar boleh, tapi jangan terkontaminasi ya toh, dengan pemikiran-pemikiran yang tidak karuan. Berpikir liberal itu adalah bertentangan dengan tauhid. Biar tahu. Nah, jangan sampai kita berpikir liberal itu berarti tidak berakhlak kepada Allah. Mengapa? Karena Allah yang mengatur kita, ya. Nah, pahami tauhid rububiyah. Nah, jadi begitu. Allah menciptakan, memiliki, mendidik, mengatur kita, mengatur otak kita, mengatur hati kita, supaya otak dan hati kita selamat. Ya, jadi seperti itu. Boleh, ya, boleh belajar filsafat, tapi jangan sampai filsafat paham, lalu Islam tidak paham. Nah, ini tidak adil memperlakukan otak itu. Nah, jadi begitu ya. Oke. Mungkin, terima kasih Ustadz jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya Ustadz, apakah orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri itu sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa orang tersebut akan meninggal dengan cara bunuh diri? Baik, ingat, takdir yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu datang dari dirimu karena kerjasama kamu sudah dikuasai oleh setan. Jadi begitu. Takdir yang baik itu dari Allah, yang tidak baik itu dari dirimu sendiri. Karena Allah melarang kita untuk membunuh diri. Kalau itu kita lakukan berarti kita melanggar perintah Allah. Sama nanti ada orang, wah ini sudah takdir saya menikah ya dengan si Hayati umpamanya ya. Nah, walaupun dia kafir umpamanya, ini sudah takdir saya dari Allah, itu melecehkan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah merestui kita untuk menikah dengan beda agama. Jangan mengatakan itu takdir dari Allah. Itu takdir dari setan, na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu. Ya. Nah, maaf ini kalau saya kan ngomongnya memang agak tegas-tegas begini, bukan marah, bukan ya. Jadi begitu. Kalau Allah itu tegas, kita tegas. Nah, ya begitu, ya toh. Makanya itu sebabnya di dalam, nah ini kan contoh, baru tadi bunuh diri. Ya, jelas dilarang. Sama dengan tadi, ya toh, umpamanya dia menikah dengan orang kafir, mengatakan ini jodoh, nah itu juga salah itu. Itu tidak benar itu. Itu jodoh dari setan, makanya jauhi. Ya. Jangan menikah dengan orang yang tidak diridai Allah. Ya toh? Jadi orang-orang kafir itu orang yang tidak diridai oleh Allah, makanya jangan jadikan dia pilar rumah tangga, jangan. Nah, gitu. Kalau terjadi berarti itu takdirnya dari setan. Ya, bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang kita khawatirkan. Falamma azabu azaghallahu qulubahum. Surat As-Saff ya. Kalau hatimu berpaling dari kebenaran, ya, maka akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita menyatu dengan setan. Ini yang kita khawatirkan. Azaghallahu qulubahum. Hatimu akan dipalingkan. Tidak ada paksaan kok. Ya toh. Tetapi yang ada konsisten, istiqomah. Sama awalnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kita berislam itu kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Ya, kita Islam Allah tidak untung, kita kafir Allah tidak rugi. Ya, kita yang rugi atau kita yang untung, kan begitu. Jadi seperti itu ya. Baik, saya pikir gitu. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Anhara Ansori. Baik, sebelum diakhiri, Bapak, Ibu-Ibu, para pemirsa dimanapun berada, ya ini 4 akhlak kepada Allah yang kita bahas pada hari ini, tapi belum kita narasikan ke hal-hal yang praktis. Ya, belum. Umpamanya apa? Di saat, nah itu kan mencintai Allah ya di atas segala-galanya dengan cara apa? Mentaati Allah, mengutamakan Allah dalam segala hal. Ya, jadi kalau kita mengutamakan Allah, artinya mengutamakan perintah Allah dari perintah manusia. Nah, umpamanya secara praktis,
Di saat hayya 'alas shalah, nah Allah memanggil. Nah, apakah lebih mencintai panggilan Allah apa mencintai pekerjaannya di kantor membuka laptop terus? Nah, ini praktis nih. Besok kita bahas insya Allah ya. Kita lanjutkan insya Allah. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan dapat memberikan gugahan kepada kita untuk belajar tauhidullah atau untuk mencintai Allah dengan benar supaya kita betul berakhlak kepada Allah secara benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Anhar Ansori MSI PhD yang sudah menyampaikan tausiahnya berkenaan dengan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya kita bermohon kepada Allah semoga kita bisa istiqomah menerapkan apa yang kita pahami bersama. Kita sama-sama doakan semoga Ustadz Anhar tetap sehat sehingga ke depan kita terus bisa ngangsu kawruh bersama beliau karena masih banyak kajian yang belum disampaikan. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.